orang-orang yang mengungkapkan keimanannya, kemudian menjadikan keimanan itu melangkah kepada sebuah aktivitas, itu berat. Ada lagi, ya, orang-orang yang mengungkapkan keimanannya, kemudian menjadikan keimanan itu melangkah kepada sebuah aktivitas, itu berat. Bertakwanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu panjang, lama, sepanjang hayat kita. Karena itulah konsekuensi dari kalimat syahadat yang kita ucapkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu kemudian memiliki konsekuensi sepanjang hidup kita. Karena banyak orang di luar sana yang mengucapkan dua kalimat syahadat, tetapi saat diucapkan itu tidak berkorelasi positif dengan aktivitasnya, perbuatannya. Maka dia bisa jadi belum dikatakan sebagai ya ayyuhalladzina aman. Baru mungkin ya ayyuhal insan. Ya. Jamaah salat maghrib yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita kemudian diajak oleh Allah Subhanahu wa taala, poin kedua ajakannya setelah yang beriman diajak bertakwa, wal tanzuru nafsun. Jadi tanzuru itu meskipun terjemahan letter-letternya adalah melihat, tetapi sebenarnya tidak sekedar melihat, memperhatikan, mengevaluasi, mengadakan perenungan yang mendalam. Wal tanzuru nafsu, kita itu mengevaluasi, melihat, memperhatikan diri kita. Jadi tahapannya sangat jelas. Yang dipanggil oleh orang yang beriman, kemudian orang beriman ini diajak untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkah ketiganya adalah, step ketiganya adalah wal tanzuru nafsun. Diri kita ini perlu untuk diperhatikan. Karena terkadang kalau kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang ada sifat sombong itu keluar. Kalau kita sudah jalan ke masjid, sudah merasa dia yang paling soleh, dia yang paling bertakwa, dia yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu agar hal tersebut, hal-hal yang menyebabkan amalan kita nantinya tidak bersih, tidak murni, ada gangguan-gangguan setan di dalamnya, maka kita diminta untuk memperhatikan, mengevaluasi, jangan-jangan aktivitas saya ini ada yang tidak benar, ada yang salah, ada yang offside mungkin di dalam aktivitasnya. Maka ya wal tanzur nafsum ma qaddamat. Ma qaddamat itu apa-apa yang telah lalu. Bisa sejam yang lalu, bisa sehari yang lalu, sepekan yang lalu, setahun yang lalu, atau lebih jauh lagi kehidupan sebelum kehidupan kita ini. Itu kita diminta untuk selalu memperhatikan. Itulah kekuatan dari akidah Islam. Akidah Islam itu kekuatannya adalah mengaitkan antara kehidupan saat ini, saat kita hidup ini, dengan kehidupan sebelum kehidupan di muka bumi ini. Bahwa sebelum muka bumi ini ada proses penciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Dan itu punya kaitan dengan kehidupan kita di muka bumi ini. Ma qaddamat li God. Apa-apa yang telah lalu saat ini dan kemudian li God. Bayangkan hanya dua huruf, li bagi godan. Godan itu besok, ya, ke depan. 1 jam ke depan, 1 hari ke depan, 1 pekan ke depan, 1 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau kemudian kehidupan setelah kehidupan kita di
muka bumi ini, yakni kehidupan akhirat. Jadi sangat kuat akidah Islam ini mengaitkan antara kehidupan sebelum kehidupan di muka bumi ini, kehidupan kita saat hidup di muka bumi ini, dan kehidupan setelah kita hidup di muka bumi ini, yakni kembali ke akhirat. Karena kalau manusia tidak seperti ini cara berpikirnya, mindset akidahnya, maka ini sangat berbahaya. Bisa kita lihat agama-agama, pemikiran-pemikiran di luar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ya. Ini kita fokus pada ayat 18 surah Al-Hasyr. Jadi apa yang dikemukakan Ustaz itu benar itu. Tapi itu dari segi tafsiriyah. Ya. Karena kalau kita ke lafaziyahnya, sebenarnya melihat itulah diri. Ya. Tapi sama saja. Karena diri juga itulah yang dilihat. Di sini dikatakan walatarsun nafsun. Jadi nafsunya sebagai subjek. Nafsu hendaklah diri itu melihat apa yang dia telah lakukan. Memang di situ betul itu. Maka damat berarti past tense fil madi. Ya, untuk besok. Jadi apa yang telah dilakukannya untuk hari esok. Jadi benar juga bahwa itu mengevaluasi. Tapi kalau dari segi lafaziyahnya, diri yang melihat. Diri yang melihat. Tapi yang dilihat itu dia diri juga. Diri juga. Nah, inilah hebatnya di Al-Quran. Jadi memang maknanya ini luar biasa. Jadi mengevaluasi apa yang kita lakukan sama dengan mengevaluasi diri. Betul. Ya. Untuk melakukan untuk kepentingan hari esok. Jadi apa-apa yang telah kita lakukan untuk hari esok. Berarti di situ evaluasi bagaimana kita menilai yang lalu untuk memperbaiki yang akan datang. Ya. Memperbaiki perbuatan untuk selalu ke depan. Jadi selalu hari esok. Dan akhirat itu kan hari esok itu sebenarnya. Betul. We are on the way to the hereafter. Nah, hanya dalam bahasa Makassar selalu dia bilang Real Boko. Ya. Sebenarnya hari depan. Tapi Real Boko artinya di belakangnya hari ini. Gitu ya. Nah, hanya jangan sampai Real Boko itu ya, sampai diabaikan. Karena kita sebenarnya sedang menuju ke hari akhirat. Nah, di sini ditekankan pula seperti yang disampaikan Ustaz, dimulai dengan beriman dan takwa, diakhiri pula dengan takwa. Karena apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, itu Allah Maha mengetahui. Jadi dengan membaca Quran ini, mudah-mudahan kita semakin mentadabburi, memahami dan kita mengamalkannya. Kita akan masuk ke bulan Ramadan, Ustaz. Tapi sayangnya banyak di antara kita hanya menitik beratkan hatamnya. Bukan pada pemaknaannya. Ya. Jadi bagus juga itu hatam, tapi alangkah bagusnya kalau kita amanai. Dan itu sekarang sudah banyak referensi, apakah melalui hati atau apa. Dan ini pengalaman saya, Ustaz. Dulu saya baca saja begitu saya hatam dengan makna itu luar biasa perubahan. Luar biasa perubahan yang saya alami dan saya ingin saudara-saudara saya juga melakukan itu. Yakinlah, begitu mulai dari Al-Fatihah sampai di mana maka terjadi perubahan yang besar. Itu saya yakin dan mudah-mudahan bulan Ramadan nanti ini jangan hanya menitik beratkan bangga dengan hatamnya sekian kali, tapi jadi di suatu pengajian itu saya tanya ibu-ibu tujuannya membaca Al-Quran apa? Ada dua jawaban. Ada yang bilang mendapatkan pahala, ada yang mengatakan mendapatkan hidayah. Saya bilang dua-duanya benar, karena satu huruf saja itu sudah pahala. Yang mendapatkan hidayah, dia baca juga, dapat dua. Artinya dapat pahala, insya Allah dapat hidayah juga. Jadi itu saja. Bagus itu Ustaz, karena kita di bulan Rajab kita menjelang Ramadan, mengingatkan saudara-saudara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz yang kembali bersedia hadir untuk mengisi malam ini. Ya, mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita semua. Amin. Kemudian yang sebenarnya saya agak mungkin boleh bilang agak kecewa karena saya kira kita akan membahas tema-tema yang kontemporer ya, sesuai dengan
eh, buletin kafah ya. Iya. Karena mungkin tidak apa-apa saya informasikan Ustaz Iya. ya, bahwa ada satu buletin itu Pak, dan juga mungkin pemirsa di rumah, namanya itu buletin kafah. Nah, di situ biasa dibahas hal-hal yang up to date. Jadi ini kelebihannya dengan dibanding buletin lain. Kalau buletin lain kan dia apa? Dia hanya bahas hal-hal yang terkait dengan Islam yang umum. Ya. Tapi kalau buletin kafah ini menarik karena isu sosial, isu politik, isu keberagaman itu dibahas juga. Jadi sebenarnya salah satu juga di forum kita ini Ustaz itu juga masalah sosial apa keagamaan juga dibahas. Karena biasa kita banyak melupakan itu. Biasa kita hanya fokus ke hal-hal yang bersifat pribadi, kita melupakan sosial. Nah, kemudian tapi sebenarnya masih update juga sebenarnya ini karena ini kan terkait tahun baru Ustaz ya. Betul, Jadi betul. Momennya. mengevaluasi diri, ada juga mengatakan mengevaluasi akhir tahun. Ya. Nah, cuman yang sedikit saya mau tanyakan itu ada terkadang perbedaan pendapat itu. Ada mengatakan bahwa tidak boleh kita merayakan tahun baru. Haram, sama dengan merayakan tahun agama lain gitu. Sementara ada saudara-saudara kita yang zikir, ada yang itu kan termasuk mengevaluasi juga kan. Kalau yang mengatakan tidak boleh itu, dia mengatakan evaluasi itu tiap hari. Jangan menunggu tiap bulan, tiap tahun kan. Jadi katanya evaluasi itu harus tiap hari. Malah jangan tiap hari, tiap saat harusnya. Jangan kita menunggu nanti katanya tahun baru kita mau evaluasi. Ya, meskipun juga ada yang ulama juga Ustadz juga mengatakan bahwa ya memang harus semuanya ada, harus evaluasi harian, evaluasi bulanan, evaluasi tahunan. Jadi ini yang kalau saya mau tanyakan apakah yang mana yang betul itu? Karena keras juga mereka bahwa ini yang Ustadz yang mengatakan tidak boleh itu keras juga. Karena mereka mengatakan bahwa tidak boleh ada kegiatan pada malam tahun baru. Karena kalau Anda berkumpul-kumpul itu sama dengan Anda merayakan. Meskipun Anda tidak bakar kembang api, meskipun Anda tidak tunggu sampai jam 12. Katanya kalau Anda sudah berkumpul, itu sudah merayakan. Dan mereka tidak boleh. Dan kalau saya juga kasih sedikit pandangan sosial, memang ini sulit, dilarang. Kenapa saya bilang sulit dilarang? Karena ini kita kalender negara kita itu berpatokan ke kalender Masehi. Kantor-kantor, instansi-instansi itu biasanya dia mengadakan evaluasi tahunan. Dan evaluasi tahunan itu kan di akhir tahun. Sementara tahun yang dipakai adalah tahun Masehi. Jadi mungkin salah satunya kalau mau dihilangkan di tahun baru ya kita harus ke tahun Hijriah kan. Kalau itu. Jadi mungkin ada tanggapan dari Ustaz nanti. Kemudian yang kedua Ustaz yang saya mau tanyakan itu adalah tadi yang syahadat yang hanya dilafazkan tapi tidak dihayati dan tidak dilaksanakan. Ini juga ada yang mengatakan misalnya begini, ada hadis misalnya barang siapa yang membaca ini 100 kali dibangunkan istana di surga. Barang siapa yang membaca ini sekian kali sama dengan pahalanya membebaskan budak. Banyak zikir-zikir seperti itu. Ada juga di sini juga terbagi dua pendapat. Ada yang mengatakan seperti tadi yang Ustaz katakan dan Pak Samsul katakan bahwa ini tidak bisa kalau ini tidak berlaku kalau hanya di bibir saja. Ya. Jadi misalnya mengucapkan subhanallah, subhanallah, tapi tidak masuk di hati, tidak dilaksanakan. Astagfirullah sampai 100 kali. Bahkan sampai 1000 kali pun diucapkan, kalau tidak meresap di hati, tidak ada konsekuensi ke depan juga tidak akan berpahala juga. Ada yang mengatakan begitu. Tapi ada juga pihak yang mengatakan bahwa itu tidak ada kaitannya. Sama dengan Al-Qur'an juga tidak ada kaitannya, mau Anda tahu artinya, mau Anda ini hadis juga ini tentang membaca itu, jadi
misalnya membaca subhanallah walhamdulillah, itu kan ada, saya enggak terlalu ingat hadisnya, ada bilang sama pahalanya dengan membebaskan budak. Meskipun Anda tidak hayati, Anda tidak apa, yang penting Anda baca, sudah pahalanya sudah membebaskan budak. Ya itu yang saya mau tanyakan, di antara dua pendapat ini apakah mungkin ada pendapat penengah atau bagaimana, Ustaz? Ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi